Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Fordai yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini bersama kami lagi di Pesona Ramadan bersama Fordai. Insyaallah bersama Ustadz Farid Nu'man yang sudah hadir saat ini. Insyaallah beliau akan menyampaikan kultum sore ini dengan tema keutamaan itikaf di bulan Ramadan. Kepada beliau dipersilakan. Ya, taib jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fordai TV, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, ya, tidak lama lagi kita akan iktikaf ya di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir. Ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, di Indonesia sendiri budaya atau aktivitas iktikaf di masjid di bulan Ramadan ya mungkin sudah hampir 3 dekade ya, 30-an tahun sudah mulai manusia atau masyarakat membiasakannya. Dan ini merupakan budaya Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Ya, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir hatta tawafahullah, thumma azwajuhu min ba'di. Ya, kata Aisyah bahwasanya dahulu Rasulullah itu iktikaf di 10 hari terakhir, kemudian sampai Allah wafatkan dia. Maksudnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan ya, tradisi iktikaf di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Thumma azwajuhu min ba'di. Ya, kemudian istri-istrinya pun juga mengikuti budaya iktikaf itu setelah Rasul wafat. Sehingga hadis ini menjadi dasar buat kita dan juga bagi para fuqaha tentang sunnahnya beriktikaf di 10 hari Ramadan terakhir bagi laki-laki maupun perempuan di masjid. Ya, kenapa? Karena memang Allah sendiri menegaskan seperti itu. Wa antum akifuna fil masajid. Ya, di mana kalian beriktikaf di masjid. Maka ini menunjukkan pasangannya iktikaf ya di masjid. Ya, bukan di mall, karena orang kita ketika 10 hari terakhir ramainya di mall, di counter begitu, atau di loket tiket pulang kampung. Kalau ibu-ibu mungkin iktikafnya di dapur mikirin kembang goyang, putri salju sama nastar. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat menyontohkan iktikaf di masjid. Nah, hal ini memiliki keutamaan ya, walaupun keutamaan secara spesifik memang tidak ada satupun hadis seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Daud ketika dia bertanya kepada Imam Ahmad, apakah ada keutamaan khusus tentang iktikaf? Kata Imam Ahmad, tidak ada yang sahih tentang masalah itu. Ya, namun keutamaan iktikaf itu bisa nampak, bisa terlihat dari mana? Itu dari perilaku Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkannya sepanjang hayatnya sejak disyariatkan iktikaf. Maka ini menunjukkan bahwa dia punya keutamaan. Seandainya nggak punya keutamaan, ya tidak mungkin Rasulullah tidak begitu semangat untuk melaksanakannya. Khusus untuk kaum wanita, kaum muslimah, tentu ada seperangkat aturan yang mesti diketahui atau ditaati oleh kaum wanita ketika iktikaf di masjid. Pertama, hendaknya izin dulu ya kalau dia punya suami berarti ke suaminya. Ya, kalau dia belum nikah, izin dulu ke orang tuanya sebagai walinya. Ini syaratnya. Ya, kalau tidak ada izin, maka tidak dibenarkan dia iktikaf karena izin itu syarat. Dan taat kepada suami atau taat kepada orang tua itu kewajiban. Dan kewajiban tidak bisa dianulir, dikalahkan oleh yang sunnah. Nah, syarat yang kedua adalah masjidnya, tempatnya kondusif. Ya, cocok untuk iktikaf kaum muslimah. Sehingga ketika mereka sedang iktikaf di masjid, tidak mengundang fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, seperti yang dilakukan oleh kaum muslimah di masa dahulu, di masa sahabat. Mereka kalau iktikaf di masjid itu mereka membuat tenda, membuat kemah atau tenda di masjid saat itu. Ya, lalu kemudian jamaah sekalian Alhamdulillah, sebagian ulama khususnya dalam mazhab Hanafi, mereka menganjurkan iktikaf buat muslimah, kaum wanita itu bukan di masjid, tapi di rumah, khususnya di tempat ibadah yang biasa mereka gunakan.
Ya, ini pendapat yang agak berbeda dibanding jumhur ulama, di mana mayoritas baik Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah mereka mengatakan laki perempuan sama-sama di masjid sunnahnya. Ya, dan untuk wanita bagi mereka pun ya tidak ada perbedaan. Adapun kenapa Hanafiyah seperti itu pendapatnya, mereka mengkiaskan dengan sholat. Kalau sholat wanita dianjurkan di rumah, padahal sholat itu hanya 5 sampai 10 menit, yang potensi fitnahnya nggak sebanyak iktikaf yang berhari-hari, maka secara logika, maka iktikaf lebih layak di rumah dibanding di masjid. Kalau sholat aja seperti itu, apalagi iktikaf. Itu logika sederhananya. Hanya saja, kenapa jumhur mengatakan tetap di masjid? Karena Al-Quran mengatakan memang di masjid. Kemudian para sahabiyah generasi awal juga melakukannya di masjid. Nah, tinggal nanti buat kaum muslimah saat ini diatur saja supaya mereka tetap kondusif ketika iktikaf di masjid. Diingat syarat-syarat tadi dan juga nanti begitu di masjid, ya mereka bisa menjaga diri dan tidak menjadi pusat perhatian atau fitnah bagi kaum laki-laki. Wallahu bisawab. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada pertanyaan di saat ini ya Ustaz ya, di saat pandemi ini ya, gimana cara etikafnya? Oh iya. Tapi ya, memang sekarang kan lagi masa pandemi ya, dan kita ini mungkin tahun kedua ya kita pandemi, Ramadan di masa pandemi. Jika memang di daerah kita masih merah atau masih berat lah gitu, sehingga banyak DKM, banyak masjid yang belum mengizinkan karena masih mengkhawatirkan, maka itu uzur syar'i buat kita. Sehingga kita seandainya tidak iktikaf di masjid, ya kita ganti dengan beribadah seperti biasa saja di rumah, insya Allah itu tetap memiliki nilai yang sama. Dalilnya apa? Hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu bihasanatin kamilah. Orang yang punya himmah, punya rencana, punya hasrat, ingin melakukan kebaikan, ternyata nggak jadi, terhalang karena kondisi, karena keadaan tadi, maka kata Rasul, dia tetap mendapatkan kebaikan yang sempurna. Nggak jadi, tetap dapat kebaikan yang sempurna. Misal kita pengen sholat duha, udah wudhu, udah siap-siap, datang tamu ke rumah. Akhirnya ya mau nggak mau kan ngelayanin, ngajakin ngobrol segala macam. Tahu-taunya udah zuhur, nggak jadi sholat duha. Maka yang seperti ini dia tetap dapat pahala duha karena dia sudah rencana, hanya ada uzur syar'i yang tidak bisa yang membuat dia tidak bisa melakukannya. Maka itikaf juga begitu. Itikaf juga udah kebiasaan kita. Ternyata kebiasaan ini tidak bisa kita jalankan pada sebuah tahun karena kondisi yang memang seperti itu. Maka karena faktor niat kita itu, insya Allah tetap kita mendapatkan poinnya. Kalau bisa. Ya, insya Allah ya. Dengan kemauan yang kuat, insya Allah tetap dapat pahalanya. Mungkin itu ya dari Ustaz Farid Nu'man hari ini. Semoga bermanfaat untuk jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.